remaja putri dan calon pengantin yang tergolong rentan. Rendahnya pemahaman remaja putri tentang pentingnya pemeriksaan HB menjadi tantangan dalam deteksi dini anemia. Sebagai upaya penanggulangan anemia, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar, dikembangkan inovasi kartu Bunda Ceria untuk memantau status anemia, mendukung edukasi gizi dan pemberian tablet tambah darah, serta memperkuat sinergi antar program baik laboratorium, gizi, prokes, kesehatan remaja, dan KIA. Masuk ke pendahuluan, maksud diadakan orientasi ini agar peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya agar mencapai visi misi organisasi. Tujuannya itu pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktunya itu diadakan 16 Mei sampai dengan 25 Juni 2025 untuk tempat di Puskesmas Banyuanyar. Masuk ke visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, di mana visinya berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kita masuk ke nilai dan etika pada organisasi dinas kesehatan, yaitu memiliki visi mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Yang misi pertama itu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Kita masuk ke nilai dan etika pada organisasi Puskesmas Banyuanyar. Memiliki visi mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar. Untuk mencapai visi, maka terdiri memiliki visi yang pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, tertib administrasi. Keempat, menerapkan pelayanan sesuai standar. Puskesmas Banyuanyar Surakarta mempunyai tata nilai ceria, yaitu cekatan, empati, ramah, inisiatif, dan motivator. Kita masuk ke rencana dan hasil kerja P3K. Adanya identifikasi isu itu yang saya angkat adalah rendahnya kepedulian gizi pada remaja putri, memicu anemia yang berdampak pada kesehatan, produktivitas, dan resiko kehamilan. Sementara pemeriksaan HB belum rutin dan terpantau di Puskesmas Banyuanyar. Maka dari itu isu yang diangkat adalah metode pemberian kartu Bunda Ceria diharapkan mampu membantu remaja putri dan calon pengantin untuk memantau status anemia dan tindak lanjutnya. Gagasan yang diangkat adalah optimalisasi pemeriksaan hemoglobin abnormal pada remaja putri dan calon pengantin dengan inovasi kartu Bunda Ceria di Puskesmas Banyuanyar Surakarta. Maka dari itu judul inovasi saya adalah optimalisasi pemeriksaan hemoglobin abnormal pada remaja putri dan calon pengantin dengan inovasi kartu Bunda Ceria di Puskesmas Banyuanyar. Kita masuk ke tabel rencana kerja dan hasil kerja P3K. Lemahnya yang pertama, kegiatan pertama itu lemahnya
kegiatan pemantauan HB dan edukasi anemia yang belum terstruktur dan berkelanjutan pada remaja putri dan calon pengantin. Tahapan kegiatannya dilakukan wawancara dengan petugas gizi, KIA, dokter, dan mengamati apakah terdapat pemantauan berkelanjutan, screening anemia, dan edukasi yang terstruktur. Hasilnya apa? Teridentifikasi lemahnya pemantauan HB dan edukasi anemia, maka dibutuhkan media pendukung. Kedua, perencanaan inovasi dan strategi intervensi. Tahapan kegiatannya menyusun konsep kegiatan screening HB dan remaja putri calon pengantin yang berisiko anemia dengan berkoordinasi dengan kepala puskesmas dan bekerjasama dengan klaster 2 dan lintas klaster. Maka hasilnya terciptanya inovasi kartu Bunda Ceria sebagai upaya penanggulangan anemia, khususnya remaja putri dan calon pengantin di wilayah kerja puskesmas Banyuwangi. Yang ketiga, pembuatan dan finalisasi media aktualisasi. Yang pertama, kita berkoordinasi dengan tim laboratorium, klaster 2, dan lintas klaster. Yang kedua, mendesain dan mencetak media edukasi kartu kontrol HB. Outputnya, hasilnya pertama kartu kontrol HB yang digunakan. Yang kedua, alat dan bahan pemeriksaan HB tersedia. Yang keempat, pelaksanaan inovasi di lapangan. Jadi tahapannya kita lakukan tindak lanjut pemeriksaan HB pada kasus anemia yang nilai normalnya di bawah 12 dengan memberikan kartu kontrol HB. Hasilnya, remaja putri dan calon pengantin lebih sadar akan bahaya anemia dan rutin melakukan pemeriksaan HB secara berkala setiap 3 bulan. Yang kelima, melakukan evaluasi inovasi kartu Bunda Ceria. Tahapannya mengevaluasi keberhasilan dan hambatan yang dihadapi selama realisasi inovasi serta mengumpulkan umpan balik dari pengguna kartu dan petugas. Hasilnya diperoleh data efektivitas inovasi kartu Bunda Ceria termasuk tingkat peningkatan HB dan kepatuhan penggunaan kartu serta masukan dari pengguna dan petugas sebagai dasar perbaikan atau replikasi program. Kita masuk ke rencana kerja menengah. Di tahun pertama itu melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi pada pegawai puskesmas Banyuwangi, remaja putri dan calon pengantin. Hasilnya, sasaran mengetahui maksud dan tujuan dari edukasi pemberian screening ulang HB di puskesmas Banyuwangi. Di tahun kedua, kita lihat dampak positif dengan adanya inovasi kartu Bunda Ceria. Maka layanan aktif di seluruh sasaran awal dan kartu HB mulai terisi. Di tahun ketiga, melakukan monitoring terhadap penerimaan respon dari kartu Bunda Ceria, yaitu hasilnya mengetahui tingkat keberhasilan inovasi. Yang keempat, tahun keempat itu melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dari inovasi kartu Bunda Ceria. Hasilnya mengetahui kekurangan dan hambatan yang dihadapi agar dapat dilakukan perbaikan. Di tahun kelima, melakukan monitoring dan evaluasi dari inovasi kartu Bunda Ceria. Hasilnya termonitornya kepatuhan sasaran untuk memantau status anemia dengan pemeriksaan HB sesuai dengan jadwal. Jadi mungkin teman-teman bertanya, kartu Bunda Ceria itu apa sih? Singkatannya apa? Jadi kan remaja putri dan calon pengantin itu harus menyiapkan sejak dini. Kan nantinya akan menjadi calon ibu ya, calon ibu, calon emak, calon bunda. Jadi harus menyiapkan sejak dini agar status gizi dan HB-nya itu terpenuhi secara optimal. Jangan sampai calon-calon bunda ini memiliki gejala 5L, lemah, letih, lusuh, lunglai, lelah. Harus menjadi bunda yang ceria sesuai dengan kartu inovasinya ini. Maka dari itu saya membuat desain. Inovasi saya kartu Bunda Ceria adalah butuh nutrisi darah, cegah risiko anemia. Jadi nanti di sini ada identitasnya, pasien periksa, ketahuan hasilnya negatif, hasilnya abnormal, gitu. Nanti diulang, cek 3 bulan sekali di tanggal yang sama. Kita berikan juga jurnal harian TCD biar pasiennya itu ingat. Nanti di sini ada edukasi bahaya anemia dan pencegahan anemianya bisa dibuka di halamannya sid/Bunda Ceria. Jadi nanti edukasi ini dibuat secara bikin menarik mungkin biar para remaja itu
teringat gitu ya, gambarnya kan lucu-lucu gitu. Ini contohnya tadi ada kemarin ya, ada pasien yang HB-nya rendah, saya berikan kaku, kemudian kesimpulan dan sarannya. Jadi remaja putri dan calon pengantin perlu dipersiapkan sejak dini sebagai calon ibu akan memiliki status gizi dan HB yang optimal. Persiapan ini penting untuk mencegah komplikasi kehamilan, bayi berat lahir rendah hingga stunting demi mewujudkan generasi yang sehat. Pemeriksaan HB merupakan langkah strategis dalam deteksi dini dan pencegahan anemia, khususnya anemia defisiensi besi. Maka dari itu, inovasikan tubuh dan ceria hadir sebagai solusi terstruktur melalui screening HB, edukasi gizi, dan pemberian tablet tambah darah. Untuk sarannya, agar pelaksanaan berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan sinergi dan kerjasama lintas klaster dan lintas program seperti laboratorium, KIA, gizi, prokes, dan UKBM. Dengan kolaborasi yang kuat, upaya pencegahan anemia dapat dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari Bapak Ibu, apabila ada masukan atau pertanyaan, monggo dipersilakan. Mbak Nina, terima kasih waktunya. Satu pertanyaan saya Mbak Selvi, antisipasi apa apabila ada pasien yang lost? Apakah ada kiranya data-data yang komplit seperti ada nomor HP, alamat dan sebagainya? Jadi seumpama ini nih besok dia mau periksa jadwal periksa HB, satu hari sebelumnya bisa dihubungi atau bagaimana biar pasien itu tidak lost gitu. Jadi itu saja. Belum ada nih tadinya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak atas sarannya. Itu juga jadi pertimbangan saya gitu. Kalau misalnya ada pasien yang lost, saya coba bikin spreadsheet. Kemarin saya coba untuk mengisi biar terlihat terfollow up gitu ya, saya hubungin. Jadi nanti ada nomor RM-nya, nama pasien, ada alamatnya gitu. Ini nanti hasil pertamanya berapa? Periksanya kan tanggal 25 Juni anggap saja gitu. Nanti dia sudah saya bikin rumus terhitung 3 bulan lagi itu berarti saya harus menghubungi ini periksa lagi 25 September 2025. Di sini nanti ada sampingnya. Ada 92 hari lagi. Jadi kalau misalnya H-1 nanti dia tertulis 1 hari lagi, berarti udah saatnya saya buat menghubungi pasien kayak gitu. Nanti periksa lagi. Kalau follow up yang ketiga ini tanggal 25 Maret 2026. Reminder WA-nya ini masih 273 hari lagi. Ini nomor HP-nya juga kalau sudah saya klik otomatis masuk ke WhatsApp. Itu. Ya, sampun. Itu sempat terpikirkan saya follow up ke pasiennya. Baik. Berarti itu nanti kalau diklik langsung dapat reminder. Enggak, saya klik. Mungkin ada pertanyaan. ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman yang lain? Dari Dokter Ari, Pak Ari. Karena pasien-pasien kita yang calon pengantin ini kan tidak hanya di wilayah Sumber dan Banyuwangi,
ini juga bisa berlaku jika di luar wilayah. Karena kan kebanyakan dari luar wilayah itu karena tempat kerjanya dekat dengan Banyuanyar, sekalian periksa ke sini. Nah, kalau di luar wilayah yang luas seperti ini gimana Mbak Sri? Baik Mbak Nia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sesuai rancangan tahapan kerja saya ya, kita fokusnya ke wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar dulu. Baik pasien daerah sumber sama Banyuanyar dulu gitu. Kalau misalnya periksa punya BPJS Mas kesini kan lumayan, kalau HB kan gratis ya Mbak ya. Kita fokuskan ini dulu, nanti kalau udah sukses baru kita lanjutkan. Terima kasih. Kalau anak sekolah gimana? Anak sekolah yang domisilinya nggak di Sumber Banyuanyar, tapi sekolahnya di wilayah Sumber Banyuanyar. Kita kerjasama dengan EJ programnya, ya KS itu. Jadi bisa ya, meskipun nggak domisili di Sumber Banyuanyar, tapi kalau sekolahnya di wilayah kita banyak nanti. Banyak Siap. yang benar lumayan sih. Siap. Program itu ya Pak ya, kalau sekolah-sekolah kalau yang di bawah normal itu paling nggak begitu banyak sih Pak. Paling cuma beberapa siswa aja yang ternyata kayaknya nggak ada. Perpataan yang 12 Apa gimana? Nilai normalnya? tadi kan Oh, nilai normalnya di bawah 12, 10 gitu ya? kalau di bawah 12 nanti dapat masuk ke grup ini. Iya, iya dapat kartunya di bawah 12. Nanti kalau di bawah 8 ya dirujuk. Banyak loh di bawah 12. Ya, kalau di bawah 12 kemarin yang waktu kemarin itu banyak. Tapi kalau yang kemarin kita ulang sama Bumian itu sekitar yang HP-nya 7, 8 gitu loh Pak. Kalau yang screening Saya nanti kalau 12 saya ketinggian. ya Mungkin 11 saja. harus ini Bapak, dari yang kartunya Mbak Zerlinda ini dipatokan harga normal yang bawahnya berapa itu tadi. Kalau di bawah 12 banyak banget Pak. Iya, ini banyak sekali. Termasukkan aja. Bahwa itu aneh dirinya bisa. Iya. Kalau anehnya itu kira-kira di bawah 10. Ya, Yang perlu tindakan untuk pengurangan itu biasanya di bawah 10. ya kalau saran saya jangan sampai 10 sih. Kalau saya ya 11 itu di bawah 11 ya 10, sekian. Terus ini Terima kasih. Tadi bisa dibuka seperti tadi. Nah. Jadi sprint ini memang sudah dirumus. Dia nanti setiap hari langsung muncul. Misalnya itu 25 hari nanti langsung berkurang gitu ya Mbak Sri, ya sudah dirumus ya, bagus ya. Langsung hari ya. Kemudian untuk nanti dia kontrol berikutnya, untuk cek berikutnya itu kan sudah dipegangi kartu itu aja, ataukah sama pengantar, ataukah nanti periksa dulu ke dokter untuk minta form pemeriksaan. Itu kan sudah dapat. Yang kedua langsung seperti GMC ataukah dari depan dulu pengantar ke dokter ya. Oh, oke. Ya. Nah, itu saja. Baik, terima kasih. Ini Mbak Zerlinda, tampilannya sesuai tema ya, mengenai anemia, jadi warnanya pink ya, jadi menyegarkan. Template-nya bagus ya. Jadi namanya tadi Bunda, ya, kartu Bunda Ceria. Butuh nutrisi darah cegah risiko anemia.
untuk media edukasinya masuk di mana Pak? Nanti dia bisa. Itu dia klik mana? Bisa dibuka di s.id/Bunda Ceria. Atau nanti di Batok juga bisa, kalau di kasusnya ini kalau misalnya di Batok bisa. Oh, Tapi iya, kalau iya. misalnya HP-nya itu mungkin Belum support. itu bisa diklik di s.id/Bunda Ceria. Oh, iya. Tapi kalau anak-anak remaja sekarang modelnya masih udah support ya. Support. Rata-rata iPhone semua. Oke. Ini media edukasinya sudah dikoordinasikan sama teman-teman isi. Kita Baik. ambil dari buku saku anemia Bapak Ibu hamil dan remaja putri dari Kemenkes. Oh iya. Jadi saya rangkum, saya bikin gambar-gambar yang lucu. Biar Ini gambarnya bikin sendiri. cari ibu. Oh. Iya. Ada videonya juga ya? Ada videonya juga. Oh, saya kira itu. Betul. Ini berarti ini animasinya yang buat gambar grafisnya Mbak Zalida sendiri. Ya, itu kan masih Oh iya. Iya. Pak Ari kalah. Tapi Pak Ari seneng gambar juga. Saya kapal yang gratisan. Gratis. Ya ini menarik ya, karena anak-anak itu remaja itu lebih suka lewat gambar ya. ya, kalau saya buka bukunya yang bisa itu kan seneng ya. Iya. Dia lebih suka apa? Kalau kartun Jepang itu namanya manga. Ya. Monggo. Ya. Nah ini apa ini? Oh dibuka ya. Ya. Kan dampaknya ini yang bikin awas loh kalau anemia itu bisa menyebabkan BPLR, nanti bisa menyebabkan kematian ibu gitu. Bisa mulai gangguan. Ini nggak ada suaranya? Enggak. Oh, nggak ada suara. Bisa nggak ditambahin suara bisa nggak? Bisa. Bisa ditambahin suara gitu bisa nggak? Hah? Suaranya Mbak Zalida untuk narasi itu narasi. Nah. Ya, komplit ya. Mengenai Esther tadi juga udah dengar ya Esther. Coba tadi Esther. Ya jangan konsumsi Ya. teknologi saat Ya. konsumsi. Ya. Oke. Dari gizi ada komen? Bagus Pak. Ini kolaborasi ya. Ya ini kolaborasi antara laboratorium dengan gizi Mbak. Iya. Jadi nanti dia terpacu ya dengan memperhatikan gizi, prestasinya jadi bagus. Ya. Terus mengenai untuk mengingat tablet tambah darahnya, untuk dia mengingat minum tablet tambah darah ada. Nanti di sini kan ya itu pasiennya sendiri-sendiri ya, jadi Hmm. variannya aja gitu. Kan dari dokter atau bidan itu kan memberikan apa ya? Oh nanti minum ya, TTG-nya satu kali, seminggu satu kali gitu nanti ya. Pengambilannya saja. Ada itu ya. Oke. Ya. Saya kira ini usaha kita untuk mencegah anemia pada remaja dan nanti jadi calon ibu juga terhindar dari ibu hamil yang anemia. Oke. Nanti kedepannya bisa juga dikembangkan untuk ibu hamil ya. Yang gini, ibu hamil yang anemia juga bisa kita bikin reminder nanti Mbak. Jadi
beda-beda ini untuk remaja gitu, malah lebih banyak jangkauannya. Insya saya ya, sebentar lagi screening bulan Agustus kita screening, nanti kita sebarluaskan ini. Ada namanya aksi bergizi, ya. Aksi bergizi nanti waktu aksi bergizi kita juga sebarkan ini mengenai bunda cerita. Tepuk tangan sekali buat Mbak. Tiga-tiganya tampilannya menarik semua, ya, bagus semua, dan bisa menurut saya itu menyelesaikan masalah kita ya. Ya, ini anemi, kemudian tadi Mbak Indri itu tadi terkait stunting, dan Mbak Indra mengenai stok, ya, stok obat. Semua harapannya tujuannya inovasi itu untuk memperbaiki kinerja kita dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semua bermanfaat dan semua baik. Sukses.